diangkat dari kisah nyata dan tragis. Kenapa? Karena si Nobita ini sebenarnya menderita penyakit skizofrenia dan nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Hai, terima kasih sudah mampir di channel YouTube aku. Dan buat kalian semua yang baru datang, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke guys, di pembahasan kali ini aku bakalan ngajak kalian semua untuk bernostalgia ke masa lalu dan mengenang masa kecil kita. Karena di video kali ini aku bakalan bahas beberapa fakta dan juga kisah menyedihkan dari serial anime ternama yaitu Doraemon. Tapi sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, kita intro dulu ya. Seperti yang kita tahu ya guys, kartun Doraemon ini tuh merupakan serial anime atau manga yang berasal dari negeri Sakura, Jepang. Nah, kartun ini sendiri dibuat oleh seorang seniman yang bernama Fujiko F. Fujio. Dan untuk versi manganya pertama kali dirilis pada tanggal 1 Juni 1969, sedangkan untuk versi animenya pertama kali dirilis pada tahun 1973. Tapi siapa sangka ya guys, dibalik kepopulerannya ternyata kartun Doraemon ini tuh menyimpan beberapa fakta kisah nyata yang sangat menyedihkan dan tragis. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, di sini aku mau bercerita dulu sedikit mengenai alur cerita dari film Doraemon ini. Jadi, film Doraemon ini tuh berkisah tentang kehidupan seorang anak kelas 5 SD yang bernama Nobita yang suatu hari didatangi oleh sebuah robot kucing berwarna biru yang bernama Doraemon. Nah, si robot kucing ini tuh mengatakan bahwa dia itu datang dari masa depan, yaitu dari abad ke-22. Doraemon sendiri dikirim oleh cicitnya Nobita dari masa depan yang bertujuan untuk menolong Nobita kecil agar keturunannya di masa depan dapat menikmati kesuksesan dari Nobita yang ada sekarang. Karena kehidupan mereka di masa depan itu sangat menderita akibat hutang finansial yang disebabkan oleh kebodohannya si Nobita ini. Nah, dan untuk merubah itu semua, maka dikirimlah si Doraemon ini ke masa lalu, masa di mana si Nobita ini masih anak-anak. Doraemon sendiri digambarkan sebagai robot canggih berbentuk kucing yang memiliki kantong ajaib yang di dalamnya terdapat alat-alat canggih dari masa depan. Nah, alat-alat inilah yang digunakan oleh si Doraemon ini untuk membantu si Nobita menyelesaikan semua permasalahannya di masa sekarang. Jadi kayak film Terminator ya, sama-sama balik ke masa lalu untuk menyelamatkan masa depan. Mungkin ini Terminator versi Jepang kali ya guys. Di dalam cerita anime Doraemon ini hanya ada beberapa tokoh aja yang selalu hadir di setiap episode ataupun movie-nya. Yang pertama tentu aja Doraemon dan Nobita yang merupakan tokoh utama dari serial ini. Kemudian ada ketiga orang temannya yaitu Shizuka, Giant, dan Suneo. Shizuka adalah seorang anak perempuan cantik yang disukai oleh Nobita, sedangkan Giant dan Suneo digambarkan sebagai karakter yang usil dan jahil yang suka ngebully si Nobita. Kemudian ada juga Dekisugi yang digambarkan sebagai seorang anak yang berprestasi dan pintar yang merupakan kebalikan dari Nobita yang bodoh dan juga pemalas. Lalu ada juga Pak Guru dan keluarga mereka masing-masing. Tapi di setiap cerita Doraemon yang muncul cuma mereka berlima aja ya guys. Dan sebelum pertemuannya dengan Nobita, ternyata Doraemon ini tuh memiliki kisah unik tersendiri yang tidak semua orang tahu. Jadi ketika dibuat, Doraemon ini tuh sebenarnya memiliki nama M5903 yang merupakan kode produksinya. Nah, supaya mudah diingat, akhirnya dia pun diberi nama Doraemon. Dora yang berarti adalah kucing liar dan Emon adalah kata tambahan tradisional Jepang yang sering digunakan untuk menyebut manusia ataupun hewan jantan. Sekarang aku mau tanya sama kalian semua, pernah gak sih kalian tuh berpikir ataupun bertanya-tanya ya, kenapa Doraemon ini tuh kok warnanya biru gitu kan? Terus
kok nggak punya daun telinga? Nah, buat kalian semua yang penasaran, di sini aku bakal jawab semua rasa penasaran kalian. Jadi, Doraemon ini tuh sebenarnya ketika dibuat dia berwarna kuning dan memiliki 2 buah telinga. Terus kenapa ya kok sekarang jadi nggak ada telinganya gitu kan? Jadi telinga si Doraemon ini tuh rusak ketika dia menjadi pengasuh bayi Sawasi yang merupakan cicit Nobita di masa depan, yaitu di abad ke-22. Nah, pada saat itu ada sebuah robot tikus yang menggigit telinganya dan akhirnya Doraemon pun harus rela kehilangan kedua buah telinganya. Terus alasan kenapa si Doraemon ini berwarna biru ternyata ada hubungannya dengan telinganya yang hilang. Jadi pas si Doraemon ini tuh tahu kalau telinganya itu hilang karena digigit tikus, dia pun jadi sering murung, sedih gitu kan. Nah, karena nggak tega ngelihat kakaknya ini tuh sedih terus murung terus, akhirnya si Dorami yang diceritakan sebagai adiknya Doraemon ini tuh memberikan ramuan pembuat senang. Tapi ternyata guys, Dorami ini memberikan ramuan yang salah. Karena justru yang dikasih sama Dorami ini adalah ramuan pembuat sedih. Alhasil, Doraemon pun jadi semakin sedih dan semakin nangis terus hingga warna kuningnya ini tuh luntur dan berubah menjadi biru. Nah, itulah jawabannya kenapa sekarang Doraemon ini berwarna biru dan tidak memiliki telinga. Oke, seperti yang aku bilang di awal video tadi, di balik cerita-ceritanya yang lucu dan menarik, ternyata film Doraemon ini tuh menyimpan beberapa fakta dan kisah nyata yang sangat menyedihkan dan tragis. Ada seorang pengguna Twitter yang mengatakan bahwa cerita Nobita ini adalah kisah seorang anak yang menderita penyakit skizofrenia di Jepang. Buat kalian semua yang penasaran apa sih penyakit skizofrenia itu, di sini aku bakalan jelasin. Jadi, penyakit skizofrenia ini adalah penyakit gangguan mental parah yang dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang dan juga cara berperilaku, dan mengalami gangguan ini dapat membuat seseorang ini merasa berada di dunia yang berbeda. Nah, karena si Nobita ini mengalami gangguan ini, jadi dia tuh nggak bisa berinteraksi dengan orang-orang secara normal ya guys. Dan yang lebih parahnya, dia itu sering mendapatkan perlakuan yang berbeda dari teman-temannya. Jadi mungkin kayak yang dibully gitu loh. Dan kondisi inilah yang membuat si Nobita ini merasa kesepian dan sering membayangkan sosok seorang teman dalam imajinasinya. Sosok seorang teman yang gak pernah membuat dia merasa kesepian, gak pernah meninggalkan dia, dan seorang teman yang selalu memberikan apapun yang dia inginkan. Tapi semua ini tidaklah nyata, karena semua ini hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh pikiran si Nobita aja. Setelah beberapa lama, dia pun pergi untuk melakukan konseling medis, dan para pakar medis tersebut mengatakan bahwa sosok temannya ini tidaklah nyata, melainkan hanya sebuah ilusi yang diciptakan oleh imajinasinya. Mendengar penjelasan itu, Nobita pun kembali merasa kesepian dan merasa sedih, sehingga dia pun semakin tertekan hingga akhirnya tepat pada usia 16 tahun, dia pun nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar cerita Nobita ini, Fujiko pun langsung membuat sebuah cerita dan menciptakan manga, kemudian dijadikan sebagai anime sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan kepada seorang anak yang bernama Nobita tersebut. Nah guys, inilah kisah nyata di balik serial anime Doraemon. Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. See you next time.